Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya kita memasukkan data ke dalam Microsoft Excel ini. Ya, tentu saja cara memasukkan datanya kita bisa klik ke sel yang kita inginkan. Misalnya ada di sel D5 ini. Kita ketik langsung di sini. Misalnya kita ketik adalah nama gitu ya. Nama. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan enter. Kalau kita tekan enter, maka si selected cellnya ini, yang kotak ini akan pindah ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita tekan shift dan enter, maka dia akan balik ke atas, kebalikannya gitu ya. Atau teman-teman bisa klik arah panah saja, kiri kanan atas bawah sama gitu. Misalnya saya ingin pindah ke sebelah dari sel D ini ke E ini ya, saya mau pindah ke sebelahnya. Jadi lebih gampangnya teman-teman tekan tab sekali gitu ya. Kalau ingin membalikannya dari sini ke sini gitu ya, dari E ini ke D, teman-teman bisa tambahkan shift lalu tekan tab, maka dia akan kembali gitu ya. Nah, coba saya tekan tab di sini. Lalu selain kita ketik langsung, kita juga bisa ketik di formula bar ini. Kita klik di sini, kemudian misalnya adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin, terus tab lagi. Di sini kita ganti jumlah beli saja. Jumlah beli. Terus enter untuk ke bawah. Nah, ketika menggunakan tab, awalnya kan kita ada di nama gitu ya. Terus kita tab, dia akan pindah ke sini. Ini adalah nama, adalah awalan gitu ya. Ya, sekali tab akan pindah ke 2, sekali tab akan pindah ke nomor 3. Maka pas kita tekan enter, dia akan balik ke bawahnya dari tempat pertama tadi. Jadi pertama tadi adalah D5, maka pas kita tekan enter di sini, dia akan kembali ke D6. Kita tetap di kolom D. Seperti itu. Ya, misalnya ulang lagi, kita namanya Ahmad. Ahmad. Kita tab, jenis kelamin adalah pria, jumlah belinya adalah 13 contohnya. Terus enter. Nah, dia akan kembali ke bawah gitu ya. Terus misalnya Susi, wanita, tab lagi, kemudian 10 gitu, enter. Kemudian Jaka gitu ya, ketik tab, terus kita ketik saja P. Nah, maka secara otomatis Microsoft Excel akan menyarankan, jadi lebih cepat pekerjaan kita ya. Jadi ketika kita ketik P, karakter pertama itu cuma ada di kolom ini ya, di kolom E ini cuma ada jenis kelamin pria dan wanita. Nah, karakter pertamanya P itu pasti pria, maka dia menyarankan apakah kita ingin mengetikkan pria gitu. Nah, ini contohnya. Kalau iya, ya udah kita bisa tekan enter. Kalau enter akan ke bawah ya, karena kita mau ke kanan berarti kita tekan tab. Nah, ini saya besarkan biar agak kelihatan ya. Belinya adalah 1. Kenapa dia nggak ada saran? Karena di depan ini 1 semua gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyarankan gitu. Misalnya adalah 15, kemudian enter. Misalnya Andin. Nah, ketika Ahmad tadi saya tekan A, dia menyarankan mau Ahmad, bukan ya. Kita maunya Andin itu, enter, tab. Wanita, karena W kita tekan W saja lalu tab. Terus 20 itu enter. Nah, seperti itu caranya memasukkan data ke dalam sel. Nah, kemudian ini jenis kelamin ini tidak bisa terlihat. Kita bisa ke kolom ini sampai dengan kursornya berubah menjadi gambar seperti ini. Kita klik, kita tahan, kita geser ke arah kanan. Masih kurang, kita geser, klik ke arah kanan. Nah, gitu. Contohnya kalau misal masih kecil seperti ini, kecil banget ya. Kita bisa klik di sini sampai, bukan klik ya, sorot di sini sampai kursornya berubah seperti yang ada di gambar ini, seperti layar. Teman-teman klik 2 kali secara cepat, klik gitu ya, maka dia otomatis akan fit to content. Jadi si kolomnya ini size-nya akan fit to content gitu ya.
Nah, beda kasusnya ketika contoh saya akan menggunakan angka yang panjang gitu ya, saya tap. Nah, dia akan ini rumus apa ya? Ini tulisannya apa? Ya, ini semacam seperti notasi ilmiah gitu ya. Ya, jadi teman-teman juga bisa klik di sini. Nah, teman-teman lihat nih di formula bar, dia ini kontennya ini ya 1 2 3 1 2 1. Jadi teman-teman bisa geser gitu yang jauh. Nah, tapi masih sama ya. Masih sama, nanti kita klik ke general atau kita klik ke number seperti itu ya, ini akan balik lagi seperti semula gitu ya. Kalau bisa digeser, ini kan formatnya general. Kalau format ini general maka dia tidak spesifik menentukan apa. Kalau misalnya kita tentukan tadi number, ketika ketika kolomnya sempit, dia akan menjadi pagar begini ya. Teman-teman klik saja 2 kali gitu ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini contoh kasus yang lain. Kalau misalnya ketika kita ketik nama lengkap gitu ya, nah ini padahal kan si selnya batasnya cuma sampai sini, tapi kenapa kok ini dibiarkan atau boleh semacam melewati atau tumpah ke sampingnya gitu. Kenapa? Karena di sebelah sini selnya itu dia tidak ada konten, tidak ada data. Beda kasusnya sama yang di atas ini, yang jenis kelamin tadi. Kenapa kok dia terpotong? Karena di sebelah data ini, jenis kelamin ini, di E5 ini, di F5 nya itu ada data lagi, ada konten lagi. Jadi dia nggak bisa membiarkan tulisan ini tumpah ke sebelahnya karena akan menutupi tulisan yang ada di F ini, seperti itu ya. Ada kasus lainnya ketika teman-teman mengetikkan angka 00013 gitu ya, 13548 gitu ya. Terus teman-teman tekan enter. Nah, maka ini akan berubah menjadi custom, ataupun coba kita ke tab yang baru 000546568. Terus nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa ganti ke number gitu ya. Dia akan ada 2 angka di belakang koma ya, ini nominal ya, desimalnya ini decrease saja. Nah, ini tadi kan kita maunya ada 00 ya. Sebelum itu teman-teman bukan harus ya, ada sedikit trik saja, kasih kutip aja 0 3 kali terus enter. Nah, maka di sini dia akan memberikan notifikasi bahwa number ini sebenarnya berisi teks gitu ya. Jadi tidak masalah karena kita butuh 00-nya gitu misalnya. Jadi harus seperti ini, karena kalau langsung 0005468 dia 0-nya akan hilang gitu. Jadi ini tambahan trik lah saja.